Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Hari ini kita akan melaksanakan sebuah podcast bersama Bapak Ibu peserta laksar CPNS Angkatan 4, Formasi Kementerian Agama tahun 2024. Adapun tema podcast kita pada siang hari ini adalah wawasan kebangsaan bela negara. Berikut beberapa narasumber kita, yaitu yang pertama Pak Lanang Abdul Mono Arfa, yang kedua Pak Juanda Rembet, yang ketiga Ibu Sri Maulina Otolua, yang keempat Bapak Muhammad Lahai. Baiklah, marilah kita membuka podcast ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke pertanyaan pembuka, akan saya tujukan kepada Pak Lanang. Jadi pertanyaannya adalah, apa itu bela negara? Silakan dijawab. Baik, terima kasih Ibu Mei. Bela negara itu adalah sebuah sikap tekad dan perilaku warga negara yang didasari oleh rasa cinta kepada negaranya. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Secara sederhana, bela negara adalah wujud cinta dan tanggung jawab kita terhadap negara Republik Indonesia. Ada 5 nilai dasar bela negara, yaitu cinta terhadap tanah air, sadar berbangsa, dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis maupun fisik. Mungkin cuma itu, saya kembalikan kepada Ibu Mei. Terima kasih. Baik, jadi berdasarkan penjelasan tadi, menurut Pak Lanang, bela negara adalah bentuk tanggung jawab seorang warga negara atau bentuk cinta tanah air seorang warga negara kepada negaranya. Ada beberapa poin dari bela negara, yaitu yang salah satunya eh, cinta tanah air, kemudian menggunakan produk dalam negeri dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan kedua kepada Ibu Sri Maulina Otolua. Pertanyaannya, apa saja contoh implementasi bela negara yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Pada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Terkait contoh implementasi bela negara, itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh warga negara. Nah, terkait contoh-contoh implementasi bela negara tersebut, seperti yang Pak Lanang sudah sebutkan tadi, sebagai wujud cinta tanah air kita kepada negara, jadi kita dapat melakukan tindakan nyata dengan kita harus merasakan bangga terhadap produk-produk negara Indonesia seperti pakaian batik, dan salah satu contoh di daerah saya itu menggunakan pakaian terawang, dan juga kita harus melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, bentuk selanjutnya itu dalam bentuk rela berkorban, seperti kita melaksanakan gotong royong atau kerja bakti dalam lingkungan sekitar ataupun lingkungan kerja, dan mematuhi hukum serta segala peraturan yang ada di negara Indonesia. Sekian Ibu, terima kasih. Baik, jadi implementasi bela negara berdasarkan penjelasan dari Sri Maulina tadi, bukan hanya tugas dari pemerintah atau TNI atau Polri, tapi juga tugas dari seluruh warga negara Indonesia. Utamanya yaitu menjaga agar produk-produk yang berada dalam negeri itu bisa dilestarikan dan tidak hanya menggunakan produk-produk dari luar. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan ketiga, eh, saya tujukan kepada Bapak Juanda Rembet.
Pertanyaannya, apakah dampak positif yang signifikan dari penerapan bela negara di lingkungan kerja? Silakan dijawab. Ya, baik. Makasih Bu Meisi. Jadi, penerapan bela negara di lingkungan kerja memiliki dampak positif yang signifikan ya. Itu bisa kita rasakan baik secara individu maupun secara organisasi. Saya bisa rangkum hanya dalam 6 poin saja. Yang pertama, dampak positifnya meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Kemudian mendorong etos kerja dan profesionalisme. Yang ketiga, memperkuat rasa persatuan dan kerjasama di dalam tim. Poin yang keempat, membangun ketahanan organisasi. Yang kelima, menumbuhkan loyalitas dan kepedulian terhadap institusi. Dalam hal ini, kita sebagai ASN, Kementerian Agama ya. Dan poin yang terakhir, poin keenam, kita bisa berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional, baik itu dalam ekonomi, sosial, dan teknologi. Juga kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan hanya pengamat masalah nasional. Jadi saya rasa 6 poin itu sangat penting dampaknya ketika kita menerapkan uh, bela negara. Terima kasih, Bu Messi. Baik, jadi yang bisa saya tangkap tadi, yang paling dekat dengan kita itu sebenarnya disiplin dalam lingkungan kerja, kemudian meningkatkan produktivitas sebagai seorang ASN. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan Terima terakhir kasih. kepada Bapak Muhammad Lahai. Pertanyaannya adalah, mengapa bela negara penting untuk dilaksanakan bagi negara Indonesia? Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Mei. Baik, bela negara merupakan konsep yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Ada beberapa poin yang sudah saya rangkum, yaitu ada 5 poin ya, yang menjadi alasan kenapa bela negara menjadi penting bagi kemajuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Yang pertama, bela negara itu adalah melindungi kedaulatan dan keutuhan daripada bangsa Indonesia, yaitu yang menjadikan sebuah negara menjadi negara yang mempunyai integritas wilayah Indonesia dari ancaman internal maupun eksternal. Yang kedua, mempertahankan persatuan dan kesatuan. Dengan bela negara akan memperkuat persatuan dan kesatuan sebuah bangsa sehingga masyarakat dapat hidup harmoni dan stabil. Yang ketiga yaitu menghadapi tantangan global. Dalam bela negara akan membantu masyarakat untuk bisa menghadapi era globalisasi yang penuh dengan ketidakpastian seperti ancaman global yaitu terorisme, perdagangan ilegal dan kejahatan internasional lainnya. Berikutnya, dengan bela negara juga dapat membangun karakter bangsa yang mana berperan untuk menjadikan sebuah negara yaitu negara yang tangguh, disiplin dan peduli terhadap kepentingan nasional. Kemudian yang kelima adalah melindungi hak dan kepentingan rakyat. Bela negara juga akan bertujuan melindungi hak dan kepentingan rakyat serta menjaga keamanan dan ketertiban daripada sebuah negara. Mungkin hanya itu dari saya. Berikutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Wei. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya sudah terjawab semua. Dan izinkan saya untuk menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bapak Ibu narasumber tadi. Jadi, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan bangsa serta kesadaran untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Kemudian contoh implementasi bela negara yang bisa kita lakukan sehari-hari, yaitu yang pertama, melestarikan budaya, menghargai produk dalam negeri, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada beberapa dampak positif dari penerapan bela negara di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu meningkatkan disiplin dan produktivitas, memperkuat semangat dan kebersamaan dan solidaritas, meningkatkan integritas dan etos kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir,
Pentingnya bela negara bagi Indonesia terletak pada upaya mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara serta rakyat. Bela negara bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga mencakup kesadaran nasionalisme, kebersamaan, dan kontribusi positif warga negara dalam berbagai bidang. Tujuan akhirnya adalah menciptakan negara yang aman, stabil, dan sejahtera. Baik, Bapak Ibu, penutup dalam podcast kita pada siang hari menjelang sore hari ini adalah terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan jawaban-jawaban dan penjelasan-penjelasan mengenai wawasan kebangsaan bela negara. Semoga ke depan kita dapat membekali diri dengan wawasan bela negara agar dapat kita implementasikan dalam eh, kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.